jami'ah. Az-Zumar 39 ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Makanya ya, yang diberikan oleh Allah nih gerbangnya dipakai, ambil, yaitu taubat nasuha. Ini kalau udah dengar begini, udah segera mungkin wasari'u ila magfiratin min rabbikum wajannah. Makanya ada ayatnya, bicara taubat itu harus bersegera. Kenapa? Suka nggak suka, rela nggak rela, ya. Yang namanya kita hidup pasti meninggal. Yang namanya kita meninggal nanti Allah akan bangkitkan. Ketika dibangkitkan ketemu juga yang namanya alam akhirat, alam keabadian, alam. Karena yang ngurus kehidupan kita ya Allah. Az-Zumar 53. Udah Allah yakinkan kepada kita hari kiamat. Saya katakan hari kiamat nih, ya. Yang terakhir, yang keenam apa? Percaya kepada qada dan qadar. Ibu dikasih yang gak enak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuknya ketidaksenangan, ya, terus kesengsaraan dan sebagainya. Ingat, itu bentuknya ketetapan Allah, bentuknya takdir dari Allah. Kullu ma qadarallahu khair. Setiap yang ditakdirkan Allah, baik dan buruknya, itu pasti baik. Tidak ada yang buruk. Cuma ada orang yang gak nerima. Ya, seperti itu. Tapi nanti ukurannya di surat 4 ayat 9. Ya, kalau ada orang yang dikasih musibah, hakikatnya karena dari dirinya sendiri. Tapi kalau Allah kasih kebaikan, itu karena hakikatnya dari Allah. Iya, dengar kayak gini, kalau siapa begini pulang makin taat, amin, makin solehah ibu ini. Amin. Itu Allah yang ngebentuk karena ibu mau berubah. Tapi ya, di antara kita nauzubillah sih, saya katakan, bukan doain. Ada yang kena musibah begini begitu, begini begitu. Itu kembalikan dulu kepada diri kita. Dosa apa? Bersyukurnya kenapa baiknya? Oh, ternyata Allah itu baik. Ngapa ngasih saya musibah? Supaya dosa saya diampuni. Supaya dosa saya diampuni. Jadi nggak boleh suzon kepada Allah, nggak boleh. Ya, nggak boleh buruk sangka kepada Allah, nggak boleh. Harus senantiasa menjaga husnuzon kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, menjaga ya prasangka baik kita kepada Allah. Allah pasti baik. Nggak mungkin Allah buruk. Allah itu pasti adil. Nah, sudah sana dari rukun iman naik ke batang. Batang itu kenapa bisa tumbuh besar, gede, kekar, kokoh? Kenapa? Karena faktor akar yang kuat. Kalau orang tadi dasar imannya udah bagus, udah kuat, pasti Islamnya juga bagus. Yang pertama syahadat. Syahadatnya pasti benar. Iya, nggak bisa diucapin ketika sholat doang, ketika kerja nikah doang, tidak. Asyhadu alla ilaha illallah. Apa bentuknya? Taunya kita tidak Tuhan selain Allah. Kalau mau diartiin secara telak, saya sanggup senantiasa menjaga ketaatan saya kepada Allah. Makanya kalimat syahadat dibaca terus setiap hari. Kapan? Sholat. Ya iya kan, sholat berapa kalinya? Yang wajib 5, iya, belum yang sunnah. Nah, saya katakan, ketika baca syahadat berapa kali? Waktu sholat. Iya, aja dah saya katakan. Berarti seharian aja kita berkali-kali mengucapkan syahadat. Tapi ada orang yang enggak padahal tuh kita kalimatnya, kita janji terus sama Allah. Saya siap taat ya Allah, saya siap taat kepadamu. Habis sholat ngomongin orang. Kagak taat lagi tuh. Habis sholat ngomel ya. Hati-hati itu. Yang dibaca karena nggak paham dia. Padahal kalimatnya kita berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya unsur doanya ketika sholat itu banyak. Ini kalau udah bicara fikih sholat nanti lebih luas lagi. Ya, itu baru asyhadu alla ilaha illallah. Ketika dikatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya siap sebagai hamba Allah mensuri teladan seluruh akhlak Rasul. Karena Rasul itu manusia yang paling mulia sampai hari ini, kemuliaannya tidak ada yang bisa menandingi. Kalau sama apa kita nggak mungkin, mustahil di antara kita.
tapi kita berusaha untuk mendekati. Jadi bisa nggak kita masuk surga Firdaus? Bisa, sampai bilang nggak bisa. Ya, yang penting ukuran surat 23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 dijalani, dikerjain. Dulu saya sudah sampaikan ilmunya tuh. Ciri-ciri orang beriman, karena di ayat 10 dengan 11-nya mereka akan dimasukkan surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Masa yang kayak gitu nggak tergerak hatinya? Oh, luar biasa. Ya, saya katakan. Di situ ada kalimat sholat ada 2 kali. Yang pertama kalimat sholatnya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beriman itu sholatnya khusyuk. Apa yang dibaca dia paham. Selanjutnya nanti ada kalimat mereka itu senantiasa menjaga sholatnya. Sholatnya jangan sampai kita sholat tapi dibatalin. Tahu sholat dibatalin? Dia sholat tapi abis sholat berbuat keji, abis sholat berbuat munkar, abis sholat dia berbuat dosa, abis sholat dia berbuat maksiat. Itu namanya orang sholat tapi dia batalin sendiri sholatnya. Makanya jaga sholatnya. Oh, ya saya katakan, bisa menyampaikan batal. Apalagi levelnya sudah buah. Subhanallah. Itulah tadi kalau misalkan Nyai nanya bagaimana sih supaya dapat ridho Allah, imannya harus kuat, Islamnya harus kuat, dan dia harus mewujudkan ihsan. Ihsan itu, ya saya kasih dulunya aja nggak apa-apa. Beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Tapi kalau dia tidak mampu melihat Allah, yakinkan pada diri Allah pasti melihat kita. Kalau kita dilihat ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya akan sungguh-sungguh. Orang kerja aja kalau yang punya perusahaan yang lain tiap hari, bukan dia ketik lagi, kalau misalnya kalimat ketik ada yang lebih cepat lagi, itu diperhatikan tuh sama Allah. Makanya jangan merasa tidak dinilai, Allah mau pasti tahu. Bahkan ada kalimat innallaha alimun bidatis sudur. Ibu ngaji kesini niatnya untuk apa? Niatkan sama-sama, satu persepsi kita niatnya untuk mencari ridho Allah. Saya katakan kalimat innallaha alimun bidatis sudur, Allah maha mengetahui segala isi hati manusia. Isi hati kita tahu nih apa yang kita niatin. Kalau ngajinya cuma sekedar pengen hadir doang dan sebagainya, nauzubillah kalau misalkan ada unsur duniawinya, jangan. Ya seperti itu. Udah, makanya setiap keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Niatkan karena pengen dapat ridho Allah aja. Karena kita nggak punya kekuatan, hakikatnya ibu bisa duduk karena Allah titipkan kekuatan sama ibu. Ya Allah kasih pendengaran, masih kasih kesehatan, masih punya mata yang jelas dan sebagainya. Itu semuanya kekuatan yang wujudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak punya apa-apa, ini punya wujud Allah Subhanahu. Makanya digunakan dengan sebaik-baiknya. Dirahmati oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan hidup kita senantiasa dijaga supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiyah wa qulna sallallahu wa ila nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma asmin lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اختم لنا من هذه الدنيا يا الله بحسن الخاتمة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا هب لنا من الصالحين اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور أبنائنا وأمور من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وقعودنا وتضرعنا وتعبدنا وتعميم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الشاكرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa dijaga dan dibimbing sehingga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Kita semuanya ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan, astagfirullahaladzim. Apabila ada benar mutaqabbal dari Allah, jangan ragu-ragu di dalam mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.